Hai geng, jumpa lagi di channel kita tercinta. Kali ini kita bertemu di video ketiga dari trilogi Panglima Wangkang, geng. Sebelumnya kita sudah mendengar sama-sama bagaimana negosiasi Panglima Wangkang dengan pihak Belanda. Kali ini kita akan melihat bagaimana kemudian kolonial itu berhasil mengetahui kelemahan, kesaktian, dan kekebalan Panglima Wangkang, geng. Tapi sebelum kita ke sana, menelusuri perjuangan Panglima Wangkang di video ketiga ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Ya sudah, terima kasih banyak. Ya geng, Pangeran Syairip Hasyim di video sebelumnya menjadi juru bicara dari pihak Belanda dengan Panglima Wangkang. Jadi ceritanya Pangeran Syairip Hasyim ini bolak-balik menyampaikan pesan dari Presiden Belanda. Nah, beberapa menit Syairip Hasyim itu datang lagi menemui Panglima Wangkang untuk yang ketiga kalinya, geng. Jadi kali ini dia membawa ultimatum Residen Trom yang mengatakan kepada Wangkang, Residen hanya memberi waktu 15 menit. Wangkang berpikir, jika Wangkang tidak mau datang dalam waktu 15 menit itu, maka serdadu-serdadu akan diperintahkan untuk menangkap Panglima Wangkang. Panglima Wangkang kemudian menjawab, geng, pada Pangeran Syairip Hasyim, terserah apa yang mau dilakukan Residen. Saya akan menunggu apa yang dikehendaki oleh Residen, putih atau hitam. Saya tidak mau berpikir banyak sekarang. Saya belum membayar utang lama saya, dan sekarang saya harus menambah utang baru. Apa saja yang dikehendakinya, itu yang terjadi, kata Panglima Wangkang. Ini gambar tahun 1862, serangan dari sebuah benteng di tepi sungai di Kalimantan Selatan. Menurut Syairip Hasyim, ketika Wangkang itu mengucapkan kata-kata ini, suaranya itu meninggi sambil menunjukkan jarinya. Suatu tindakan yang oleh Syairip Hasyim itu dianggap kasar sekali, geng. Sementara itu, Syairip Hasyim juga melihat orang-orang Wangkang di kedua tepi sungai itu sudah memegang dan menghunus senjata masing-masing. Syairip Hasyim kemudian kembali lagi kepada Residen melaporkan jawaban Wangkang yang terakhir ini. Dengan jawaban itu, geng, Wangkang menantang ultimatum Residen. Barangkali Wangkang tidak tahu bahwa Titke Residen sebelumnya itu sudah digantikan oleh Residen Trom. Walau bagaimanapun pada gilirannya, geng, Trom sangat marah mendengar laporan dari Syairip Hasyim ini. Jawaban yang memang menantang dari Wangkang. Residen boleh berbuat apa yang dia suka. Tanpa menunggu lama lagi, geng, Trom kemudian memerintahkan Scalse itu untuk menyerang Wangkang dan mengusir orang-orangnya itu keluar dari ibu kota. Scalse kemudian mulai menembak, geng, diikuti oleh serdadu-serdadunya. Pengikut-pengikut Wangkang menyerang balik. Mereka menembak dengan meriam-meriam Swipel, Pamoras, dan Bedil. Tanu Karsa kemudian melaporkan bahwa dia melihat Wangkang meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan orang-orangnya, geng. Jadi Wangkang itu menembak 2 kali, tetapi sebuah peluru dari seorang serdadu itu menggores kepalanya. Wangkang kemudian melemparkan bedilnya itu dan dia bergerak maju menghadapi musuh-musuhnya itu. Laporan Tanu Karsa ini berhenti di sini tanpa menceritakan apa yang terjadi selanjutnya dengan Wangkang. Dia hanya menambahkan bahwa orang-orang Wangkang itu mencoba membakar kampung Sungai Miai, tetapi aksi mereka itu segera dihentikan oleh penduduk setempat. Bagi Wangkang, geng, pertempuran di Sungai Miai ini adalah anti klimaks. Setelah pertempuran itu, Wangkang dan orang-orangnya itu kemudian mengundurkan diri. Mula-mula ke kampung Teluk Mas Sigit. Selama bertahun-tahun penduduk kampung Mas Sigit ini memang terkenal sebagai simpatisan-simpatisan pejuang, geng. Kemudian via Sungai Miai dan Sungai Alalak, para pelawan ini, pejuang ini kembali ke Marabahan. Tidak ada laporan yang akurat memang mengenai jumlah korban yang jatuh pada pihak pelawan. Ronggo Tanu Karsa melaporkan bahwa para pelawan itu meninggalkan 32 buah jukung. Ini bisa kita lihat gambar lokasi pertempuran di kawasan Sungai Miai antara pasukan Panglima Wangkang bersama serdadu dan pendukung penguasa benteng Tatas Belanda. Mereka meninggalkan 5 mayat, geng, di jalan di mana pertempuran itu berlangsung. 4 orang itu dipapah oleh kawan-kawan mereka dalam sebuah perahu ke Sungai Alalak melalui Sungai Miai. Dan 7 orang lagi itu luka-luka. Menurut Ronggo, korban-korban mungkin jauh lebih banyak lagi. Syairip Hasyim kemudian menambahkan bahwa orang yang bernama Mangkota itu sudah menemukan mayat 4 pemberontak. 2 orang itu dikenal oleh Mangkota sebagai putra-putra Surapati, yaitu Temenggung Ajidan dan Temenggung Komel. Ternyata informasi ini salah, geng, karena keduanya masih hidup.
setelah pertempuran itu. Dan mereka selamat kembali ke Dusun Hulu. Barangkali mahkota ini mencoba untuk melebih-lebihkan atau memang mengambil muka kepada tuan-tuannya ini, khususnya residen, untuk menunjukkan betapa besar jumlah korban dari pihak pemberontak. Trump mencatat bahwa 60 orang pemberontak tewas, sementara di pihak Belanda itu 4 serdadu Eropa terbunuh, 2 ofisir Eropa itu, dan seorang serdadu Eropa mengalami luka-luka. Dengan bantuan Sutaono dan prajurit-prajurit Sihongnya yang datang dari Marabahan setelah pertempuran usai, serdadu-serdadu itu mulai memburu para pemberontak di semua penjuru ibu kota, terutama di sekitar kampung Teluk Masigit ini. Mereka curiga bahwa sejumlah pemberontak itu masih bersembunyi di beberapa tempat tertentu sambil menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Tempat-tempat pemukiman orang-orang Cina dan kulit putih Eropa itu berada di bawah perlindungan mereka sangat ketat, terutama khawatir terhadap aksi pembakaran dan perampokan yang dilakukan oleh pihak pelawan ini, pejuang. Mengenai jalannya pertempuran ini, dan jumlah korban, selain versi itu, memang ada pula versi yang lain. Dia, menurut versi ini, merupakan pejabat kolonial yang saat itu menjadi pelaku pertempuran dan kemudian menjadi pemeriksa para pemberontak. Melaporkan bahwa pasukan Wangkang yang tampaknya menunggu kami di kediaman Ronggo diperkirakan berjumlah kurang lebih 600 orang. Presiden telah meminta saya untuk bergabung dengan kekuatan militer melawan Wangkang, apapun yang dia ingin lakukan. Saat itu jam 6 kami berbaris ke sana. Iring-iringan kecil itu dikomandoi oleh Kapten Heavily dengan Letnan Klug dan Letnan Spinhop dan Komandan Regional Militer Letnan Kolonel Scalp dan ajudannya. Kemudian ada juga Letnan A. Westenberg menemani di situ. Setelah berjalan hampir 10 menit, kami melihat kerumunan penduduk asli atau pendukung Wangkang itu bersenjata di dekat tempat tinggal Ronggo. Dan ketika kami berada di sekitar 100 langkah dari mereka, atas permintaan residen, perintah berhenti terdengar dari komandan iring-iringan kami. Ketua upacara pribumi, Pangeran Syarif Hasim, yang telah dipanggil oleh residen dalam perjalanan itu kemudian diperintahkan untuk pergi menemui Wangkang dan menanyakan kepadanya apa arti kedatangannya. Jawabannya adalah, saya datang untuk mendapatkan keputusan pengampunan saya. Kemudian residen kembali mengirim ketua upacara pribumi kepadanya dengan pesan bahwa dia atau Wangkang itu harus menghadap ke hadapnya dengan konsekuensi tanpa senjata. Dan ketika dia menjawab bahwa dia tidak ingin melakukannya, pembawa acara tadi, Syarif Hasim, dikirim kepadanya untuk ketiga kalinya dengan informasi bahwa jika dia tidak memenuhi keinginan residen dalam waktu 15 menit, maka dia akan menyerang dengan tembakan. 1/4 jam ini ditetapkan, sebagai ultimatum. Berlalu tanpa Wangkang muncul. Kemudian residen memerintahkan saya untuk membagi penduduk sekitar untuk meninggalkan rumah-rumah mereka karena tentara akan segera menembak dengan peluru tajam. Oke, next kita lanjut. Untuk memenuhi tugas itu, kemudian saya pergi ke tengah-tengah antara musuh kami dan kekuatan militer, meneriakkan peringatan dengan suara nyaring. Orang-orang sekarang kemudian terlihat tergesa-gesa meninggalkan rumah mereka, dan segera setelah tembakan pertama terdengar dari senjata tentara kami, itu memiliki efek yang kuat pada musuh yang berjarak dekat, Meskipun lebar garis tembak tidak terlalu besar, karena para prajurit yang berdiri di jalan yang hanya selebar 2 meter itu dibatasi di satu sisi oleh pagar-pagar di depan rumah, dan seterusnya di sisi lain di tepi sungai Queen, sungai yang menghubungkan Barito ke sungai Banjarmasin. Karena lebar jalan yang sempit itu hanya 4 orang yang bisa berdiri di depan, dan ketiganya langsung jatuh dari barisan depan karena tembakan musuh yang mematikan, yang sebagian besar berasal dari senapan pemuras. Kemudian saya diberi tugas untuk memindahkan mereka yang jatuh mati atau orang Eropa ke pos perdagangan yang terbengkalai yang terletak di tepi sungai Queen. Yang tidak mudah karena Karena air surut rendah saat itu. Dengan bantuan polisi, saya sudah memasukkan salah satu korban yang tewas itu ke dalam perahu ketika saya mendengar perintah mundur berbunyi dan melihat pasukan kami mundur dengan cepat, diikuti oleh beberapa pasukan musuh yang bersenjata kelewang. Tanpa senjata seperti saya bergegas kembali ke pasukan kami, diikuti oleh para penjaga. Kemudian saya melihat bahwa 2 jawara itu kemudian mengejar Kapten Heavily dan Letnan Westberg, dan dengan pedang infanteri ringan mereka tidak mampu menahan pukulan kelewang yang berat dengan baik. Ini bisa kita lihat gambar suasana sungai Mia di era kolonial Belanda. Kita lanjut,
Mereka akan binasa di camp itu jika bukan menembak salah satu lawan dan kemudian menyerang yang lain dengan bayonet yang ditebaskan. Lalu dia lari. 4 jari tangan kiri Kapten Hadley itu terpotong karena dia sudah mengangkat tangan itu untuk menangkis sebuah tebasan. Dan Letnan Westenberg itu tertebas lewang di pinggul kanan. Mundur diperlukan mengingat sedikitnya kekuatan kami. Ketika kerumunan besar musuh menarik diri ke belakang rumah pinggir jalan untuk menyerang kami dari belakang. Prajurit pribumi kami itu hampir semua orang yang masih sangat muda lah, yang belum pernah berada dalam pertempuran. Berpikir ketika mereka mendengar suara isyarat mundur itu bahwa mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Sementara perintahnya adalah mundur sambil menembak terus-menerus. Kami bertahan di atas jembatan yang membentang di limpasan Sungai Queen ke Sungai Banjarmasin atau Sungai Barito. Titik di mana musuh tidak mungkin lagi menyerang kami dari belakang. Melihat ini, mereka menyebar dan benar-benar hilang tidak lama kemudian. Kami mendapati 4 tewas dan 3 luka-luka dari pertempuran ini, termasuk 2 petugas. Kerugian musuh jelas jauh lebih signifikan, tetapi tetap tidak kami ketahui ketika sebuah patroli datang untuk mengumpulkan mayat pihak kami. Mereka ditemukan dengan musuh sudah membawa kepala mereka, geng. Tapi beberapa hari kemudian, 2 diantaranya itu jatuh ke tangan kami lagi, diawetkan dengan baik menggunakan kapur. Wajah memang penuh sayat untuk mengalirkan darah. Kemungkinan bahwa musuh akan menunggu hingga malam kembali untuk mendorong pihak berwenang mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan. Menyiapkan penjaga yang kuat di perbatasan ibu kota dan menerangi area di sekitar benteng Tatas dengan baik dengan api yang besar dari kayu bakar, yang memang terus menyala sepanjang malam oleh pekerja paksa yang ditempatkan di sebelahnya. Semua penduduk Eropa terus tinggal di benteng, Benteng Tatas. Sebagian besar ditampung di rumah sakit militer dan yang lainnya itu di penginapan yang disediakan oleh tentara. Jadi semua tinggal di benteng itu selama 2 hari 2 malam. Ini bisa kita lihat ya, gambar Laung Baraja yang dipercaya digunakan Panglima Wangkang bersama pasukannya itu saat menyerang benteng Tatas. Sehari setelah pertempuran itu di Queen dan juga hari-hari berikutnya, patroli militer kemudian menggeledah daerah kota utama di bawah pimpinan pemimpin Dayak Sutarno untuk melacak orang-orang jahat yang masih bersembunyi di kampung, di mana patroli militer itu dipimpin oleh saya yang cukup akrab dengan Medan. Kami tidak memiliki banyak kesuksesan dalam hal ini, jadi beberapa korban luka yang ditinggalkan dikirimkan kepada kami oleh orang-orang. Wangkang telah kembali ke Marabahan dengan pendukung setianya dan telah menetap di sana di Medan Rawa, terletak di timur Barito di seberang benteng kami. Tetapi lebih di dalam negeri, jadi terletak di sebuah benteng yang dibangun oleh mereka di Sungai Durrahman. Dalam koran Java Bode, 14 Desember 1870 diceritakan tempat itu sekarang terus-menerus dilalui oleh patroli yang ketat. Dan para bapak dan ibu telah menghabiskan beberapa malam di benteng. Anda bisa mengerti betapa baunya di sana. Pada malam 30 November menuju ke 1 Desember itu berada di belakang Misigit, tempat sembahyang, dan setelah 12 jam, jenazah utama yang gugur kemudian dikuburkan. Hujan deras yang mengerikan kemudian turun. Air naik ke ketinggian yang luar biasa di jalan-jalan dan juga memasuki benteng. Pada 7 Desember, Panglima Tentara di Batavia kemudian mengirimkan batalion ke-13 dari Surabaya. Batalion ini terdiri dari 13 opsir dan pembantu opsir, serta 360 orang serdadu di bawah komando Mayor Rochman. 2 hari kemudian mereka tiba di Banjarmasin. Pada 11 Desember, tentara ekspedisi itu meninggalkan Banjarmasin menuju Marabahan dengan kapal-kapal perang Bangka dan Admiral van Kinsbergen. Kapal-kapal Onrus dan Kapiten Van Os sebelumnya telah ditempatkan di Marabahan. Kekuatan tentara ekspedisi terdiri atas 2 opsir dan 240 serdadu dari batalion ke-13. Serta 2 opsir dan 60 serdadu dari garnizon Banjarmasin. Sutarno dan prajurit-prajuritnya juga ikut datang membantu. Pada 27 Desember, pasukan-pasukan Belanda kemudian mengepung benteng Wangkang. So, kita lanjut, geng. Pertempuran akhirnya pecah meskipun tidak berlangsung lama. Di antara para penyerang ada Van Ham dan Sutarno. Serdadu-serdadu mulai menembakkan kanon 5,5 inci dan melemparkan 15 buah granat ke dalam benteng. Ini semua tidak dapat ditandingi oleh senapan-senapan para pejuang. Ini gambar makam Panglima Wangkang ya, pahlawan perang Banjar Barito di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Akhirnya geng mereka terpaksa meninggalkan benteng melalui sisi lain dan dengan jukung-jukung mereka menghilang. Ketika akhirnya para penyerang itu berhasil menduduki benteng, mereka menemukan banyak ceceran darah. Wangkang tewas dalam pertempuran ini ketika sebuah peluru itu mengenai kepalanya.
Mayatnya diselamatkan oleh para pengikutnya dalam sebuah jukung dan menguburkan di suatu tempat yang dirahasiakan. Dengan tewasnya Wangkang, para pengikutnya itu tersebar. Ada di antara mereka yang sempat melarikan diri ke dusun hulu, ada yang menyerah, tetapi ada pula yang ditangkap. Mereka yang ditangkap sebagian digantung dan sebagian lagi diasingkan. Belanda mencoba melacak mayat Wangkang di Simpang Bahalang atau Simpang Burahman pada 2 Januari 1871. Putra Wangkang yang bernama Sahak diminta untuk mencari tubuhnya, geng. Tubuh ayahnya ini, serta membawanya ke Marabahan dan menguburkannya di tempat penguburan. Akhirnya tanggal 8 Januari, Sutaono itu menemukan tubuh Wangkang dalam air yang ditutup dengan balok kayu. Mayat Wangkang itu masih dapat ditandai oleh Sahak, sang anaknya tadi, dan menantu Wangkang, Kiai Haji Demang Karsa Negara. Dalam pertempuran yang berlangsung hampir sehari penuh itu, geng, Panglima Wangkang gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Jadi sebutir peluru emas itu tepat bersarang di mata hagi dia. Dalam bahasa Banjar, mata hagi itu adalah bagian bawah dari dahi ini, nah, di atas hidung, tepat di antara dua alis ini. Menurut informasi orang-orang tetuha dulu, andai saja bukan peluru emas, geng, mungkin Tuhan yang Maha Pengasih itu masih tetap melindungi Wangkang dari mara bahaya. Karena Panglima Wangkang itu dikenal kebal dari senjata apa saja yang terbuat dari besi, timah, perak, dan tembaga. Itu, geng, video 3 dan terakhir dari trilogi Panglima Wangkang dan jejak perjuangan beliau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.